Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizal Pertama dari kelas 2 di Matematika A. Kali ini saya akan melakukan penugasan workshop pembukaan framework yaitu eh, modul ke-7 untuk part yang kedua, melanjutkan yang video tadi. Yang tadi sudah sampai batch query, kemudian kita lanjutkan ke active record atau AR. Active record atau AR menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara customer new customer seperti ini. Kemudian script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut, seperti ini. Kemudian keuntungan menggunakan AR. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, kemudian tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y mendukung RDBMS berikut ini. Yang pertama, MySQL 4.1 or later via YDB Active Record, kemudian PostgreSQL 7.3 or later via YDB Active Record, dan SQLite 2 dan 3 via YDB Active Record, kemudian Microsoft SQL Server 2008 or later via YDB Active Record, kemudian Oracle via YDB Active Record, kemudian JUbrit Y9.3 or later, dan Spring via YSpring Active Record requires the Y2 Spring extension. Elasticsearch via Elasticsearch Active Record requires Y2 Elasticsearch extension. AR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut ini, yaitu Redis 2.6.16 or later. Untuk requires Y Redis extension, kemudian MongoDB 1.3.0 or later. Kemudian deklarasi AR class. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YDB Active Record. Dalam kelas ini, metode tabel name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan cara ini. Instance AR dapat dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace AppModels. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YBase Model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR atau attributes, validation role, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, YAppDB untuk terhubung dengan database. Kemudian query data. Setelah AR terdeklarasikan, Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDBActiveRecordFind. Kemudian atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Kemudian panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Dan find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data seperti hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini. Nilai scalar value. Nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar. Nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array atau key value pair. Mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data yang dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR atau case sensitive.
Atribut-atribut tersebut digenerate oleh Y secara otomatis. Jangan buat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan kolom atau tabel yang dihasilkan dengan kelas AR tersebut. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan, Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYMMDD. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut, seperti kode di samping. Nah, ini untuk menggantinya, YMD. Kemudian mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel, sedangkan pada array, semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Nah, untuk menyimpan data, dengan AR Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instance AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggil metode Y dbActiveRecord save untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance AR seperti script samping. Untuk validasi data, karena Y class dbActiveRecord di-extend dari kelas Y base model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi roles. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save files. Dirty attribute. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, Y hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode Y dbActiveRecord getDirtyAttributes. Kemudian default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values seperti ini. Kemudian mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data tersebut dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update all seperti ini. Dan menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database. Panggil metode Y dbActiveRecordDelete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau sebuah baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode Y dbActiveRecordDeleteAll. Bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali di dalam sebuah transaction. Jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Lihat contoh di samping untuk menggunakan transaksi pada AR seperti ini. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveRecord juga mampu membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order dengan relasi yang benar.
Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Dan deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getHCZ, di mana HCZ disebut sebagai nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many, sedangkan fungsi hasOne digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. Mengakses relasional data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan, sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hasOne, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Perhatikan contohnya ini. Kemudian relasi melalui junction table. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction table. Anda dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via atau via tabel. Untuk bagian kedua, cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal, seperti contoh berikut ini. Dan lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas seperti ini. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada customer saja. Baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer ID 1, 2, 3. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tulisan kode seperti di samping disebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus, penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer Anda ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, yang menjadi tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah ini. Dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Kemudian migration, yaitu memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah migrate create untuk membuat file migrasi dasar. Anda dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Kemudian untuk kali ini masuk latihan. Untuk latihan akan berada di beda video. Untuk mendapatkan kali ini cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.